Bilangan pasal 1 ayat 1-54. Dan Yahwe berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, di dalam kemah pertemuan pada hari pertama bulan kedua, pada tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dengan berfirman. Daftarlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka berdasarkan jumlah namanya, setiap laki-laki kepala demi kepala, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel. Kalian, engkau dan Harun, harus membilang mereka menurut pasukan-pasukan mereka. Dan bersamamu haruslah ada seorang dari setiap suku yang menjadi kepala dari keluarga leluhurnya. Dan inilah nama orang-orang yang akan berdiri bersama engkau, dari suku Ruben, Elizur anak Seder, dari suku Simeon, Selumil anak Zurishaddai, dari suku Yehuda, Nahesen anak Aminadab, dari suku Isakhar, Netanil anak Zuar, dari suku Zebulon, Eliab anak Helon, dari keturunan Yusuf, dari suku Efraim, Elisama anak Amihud, dari suku Manase, Gamaliel anak Pedazur, dari suku Benyamin, Abidan anak Gideoni, dari suku Dan, Ahizer anak Amisyaddai, dari suku Asher, Pagiel anak Ohran, dari suku Gad, Eliasaf anak Rehuel, dari suku Naftali, Ahira anak Enan. Inilah mereka yang telah dipanggil dari umat itu, penguasa suku-suku leluhur mereka. Mereka adalah kepala pasukan 1000 dari orang Israel. Dan Musa serta Harun memanggil orang-orang yang telah ditandai namanya. Lalu mereka mengumpulkan seluruh umat itu pada hari pertama bulan kedua. Dan mereka didaftarkan menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga para leluhur mereka, berdasarkan jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan selanjutnya, kepala demi kepala. Seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa, demikianlah dia membilang mereka di padang gurun Sinai. Dan keturunan Ruben, anak sulung Israel, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, berdasarkan hak suara mereka, setiap laki-laki dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Ruben ada 46.500 orang. Mengenai keturunan Simeon, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, yaitu mereka yang terbilang sesuai jumlah nama, berdasarkan hak suara mereka, setiap laki-laki dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Simeon ada 59.300 orang. Mengenai keturunan Gad, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Gad ada 45.650 orang. Mengenai keturunan Yehuda, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Mengenai keturunan Isakhar, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Isakhar ada 54.400 orang. Mengenai keturunan Zebulon, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, dari keturunan Efraim, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Efraim ada 40.500 orang. Mengenai keturunan Manase, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Manase ada 32.200 orang. Mengenai keturunan Benyamin, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Benyamin ada 35.400 orang.
Mengenai keturunan dan, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku dan ada 62.700 orang. Mengenai keturunan Asher, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Asher ada 41.500 orang. Mengenai keturunan Naftali, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang, mereka yang terbilang dari suku Naftali ada 53.400 orang. Inilah orang-orang yang terbilang, yang Musa dan Harun telah membilangnya, dan para pemimpin Israel yang 12 orang itu, tiap-tiap orang adalah menurut keluarga leluhurnya. Dan semua orang yang terbilang dari Bani Israel menurut keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yakni setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel, dan mereka semua yang terbilang itu, ada 603.550 orang. Tetapi suku Lewi, menurut suku leluhurnya, tidaklah terbilang di tengah-tengah mereka. Dan Yahwe berfirman kepada Musa dengan mengatakan, hanya, mengenai suku Lewi, janganlah engkau membilangnya, dan janganlah menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel, malah engkau, tempatkanlah orang-orang Lewi itu atas tabernakel kesaksian dan atas segala perabotnya dan atas semua yang ada di dalamnya. Mereka harus membawa tabernakel itu dan dengan segala perabotnya. Mereka harus melayaninya dan harus berkemah di sekeliling tabernakel. Dan untuk memindahkan tabernakel, orang-orang Lewi harus membongkarnya. Dan untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi harus mendirikannya. Dan orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Dan Bani Israel harus berkemah, setiap orang dengan kemahnya, dan setiap orang dengan panji-panjinya, menurut barisan-barisan mereka. Tetapi, orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian sehingga tidak ada murka ke atas jemaat Bani Israel. Dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Dan Bani Israel melakukan semua sesuai dengan yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka telah melakukannya. Bilangan pasal 2 ayat 1-34. Maka Yahwe berfirman kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, haruslah Bani Israel berkemah masing-masing menurut panji-panjinya, seturut lambang-lambang dari keluarga leluhurnya. Mereka harus berkemah berhadapan dengan kemah pertemuan, di sekelilingnya. Dan mereka yang berkemah di sebelah timur, arah matahari terbit, adalah panji perkemahan Yehuda, menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin keturunan Yehuda ialah Nahesen anak Aminadab. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 74.600 orang. Dan mereka yang berkemah di dekatnya adalah suku Isakhar. Pemimpin keturunan Isakhar ialah Netanil anak Zuar. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 54.400 orang. Dan suku Zebulon, pemimpinnya ialah Eliab anak Helon. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 57.400 orang. Mereka semua yang terbilang dari perkemahan Yehuda ada 186.400 orang, menurut barisan-barisan mereka. Merekalah yang harus berangkat pertama. Panji perkemahan Ruben ada di selatan, menurut barisan-barisan mereka. Dan pemimpin keturunan Ruben ialah Elizur anak Seder. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 46.500 orang. Dan yang berkemah di dekatnya adalah suku Simeon. Pemimpinnya ialah Selumil anak Zurishaddai. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 59.300 orang. Kemudian suku Gad, pemimpinnya ialah Eliasaf anak Rehuel. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 45.650 orang. Mereka semua yang terbilang dari perkemahan Ruben ada 151.450 orang, menurut barisan-barisan mereka. Dan merekalah yang harus berangkat kedua. Dan perkemahan orang-orang Lewi dengan kemah pertemuan haruslah berangkat di tengah-tengah kemah yang lainnya. Sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka harus berangkat, masing-masing orang di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji perkemahan suku Efraim ada di barat, menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin keturunan Efraim ialah Elisama anak Amihud. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang,
ada 40.500 orang. Dan di dekatnya adalah suku Manase. Pemimpin keturunan Manase ialah Gamaliel anak Pedazur. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 32.200 orang. Kemudian suku Benyamin, pemimpin keturunan Benyamin ialah Abi dan anak Gideoni. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 35.400 orang. Mereka semua yang terbilang dari perkemahan Efraim ada 108.100 orang, menurut barisan-barisan mereka. Dan merekalah yang harus berangkat ketiga. Panji perkemahan dan ada di utara, menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin keturunan dan ialah Ahiezer anak Amisyadai. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 62.700 orang. Dan yang berkemah di dekatnya adalah suku Asher. Pemimpinnya ialah Pagiel anak Ohran. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 41.500 orang. Kemudian suku Naftali, pemimpinnya ialah Ahira anak Enan. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 53.400 orang. Semua yang terbilang dalam perkemahan dan ialah 157.600 orang. Mereka harus berangkat terakhir dengan panji-panji mereka. Inilah mereka yang terbilang dari Bani Israel menurut keluarga leluhur mereka. Mereka semua yang terbilang dari perkemahan itu menurut barisan-barisannya ada 603.550 orang. Tetapi orang-orang Lewi tidak terbilang di antara Bani Israel, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Dan Bani Israel melakukannya sesuai dengan semua yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaum mereka dan berdasarkan keluarga leluhurnya. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 62.700 orang. Dan yang berkemah di dekatnya adalah suku Asher. Pemimpinnya ialah Pagiel anak Ohran. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 41.500 orang. Kemudian suku Naftali, pemimpinnya ialah Ahira anak Enan. Dan barisan perangnya, serta mereka yang terbilang, ada 53.400 orang. Semua yang terbilang dalam perkemahan dan ialah 157.600 orang. Mereka harus berangkat terakhir dengan panji-panji mereka. Inilah mereka yang terbilang dari Bani Israel menurut keluarga leluhur mereka. Mereka semua yang terbilang dari perkemahan itu menurut barisan-barisannya ada 603.550 orang. Tetapi orang-orang Lewi tidak terbilang di antara Bani Israel, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Dan Bani Israel melakukannya sesuai dengan semua yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat, masing-masing menurut kaum mereka dan berdasarkan keluarga leluhurnya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa di Gurun Sinai dengan mengatakan, bilanglah keturunan Lewi menurut keluarga leluhur mereka, menurut kaum-kaum mereka, haruslah engkau bilang setiap laki-laki dari yang berumur sebulan dan seterusnya. Dan Musa membilang mereka sesuai dengan perintah Yahwe, seperti yang telah diperintahkan kepadanya. Dan inilah keturunan Lewi menurut nama-nama mereka, yakni Gerson, Kehat dan Merari. Dan inilah nama-nama keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Dan keturunan Kehat menurut kaum-kaum mereka ialah, Amram, Yishar, Hebron, dan Uzil. Dan keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum Lewi menurut keluarga leluhur mereka. Dari Gerson ada kaum Libni dan kaum Simei, mereka inilah kaum-kaum Gerson. Mereka yang terbilang menurut jumlah setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya. Mereka yang terbilang ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang tabernakel ke arah laut. Pemimpin keluarga leluhur Gerson ialah Eliasaf anak Lael. Dan tanggung jawab keturunan Gerson dalam kemah pertemuan ialah tabernakel dan kemahnya, tudungnya dan tirai pintu kemah pertemuan, dan layar-layar pelataran serta tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling tabernakel dan mezbah, juga tali-talinya untuk setiap pelayanannya. Dan dari Kehat ada kaum Amram, kaum Yizar, kaum Hebron, dan kaum Uzil, mereka inilah kaum-kaum Kehat. Setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya, menurut jumlahnya ada 8.600 orang, yang memegang tanggung jawab tempat kudus. Kaum-kaum Kehat ini berkemah pada sisi selatan tabernakel. Dan pemimpin keluarga leluhur bagi kaum-kaum Kehat ialah Elisafan anak Uzil. Dan tanggung jawab mereka ialah tabut, dan meja, dan kaki pelita, dan mezbah-mezbah,
dan perkakas-perkakas tempat kudus yang dengannya mereka melayani, dan tirai, dan semua pelayanannya. Eleazar anak Imam Harun selaku pemimpin atas para pemimpin orang-orang Lewi adalah pengawas dari yang memelihara kewajiban tempat kudus. Dari Merari ada kaum Mahli dan kaum Musi, mereka inilah kaum-kaum Merari. Setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya yang terbilang dari mereka, menurut jumlahnya ada 6.200 orang. Dan pemimpin keluarga leluhur bagi kaum-kaum Merari ialah Zuriel anak Abihail, mereka berkemah di sisi utara tabernakel. Dan kewajiban keturunan Merari ialah pengawasan atas papan-papan tabernakel, dan kayu-kayu palangnya, dan tiang-tiangnya, dan alas-alas tumpuannya, dan segala perkakasnya, dan semua pelayanannya, dan tiang-tiang pelataran di sekelilingnya, dan alas-alas tumpuannya, dan pasak-pasaknya, dan tali-talinya. Dan mereka yang berkemah di depan tabernakel ke arah timur, di depan kemah pertemuan ke arah matahari terbit, ialah Musa dan Harun dan anak-anaknya yang memegang tanggung jawab tempat kudus sebagai tanggung jawab Bani Israel, dan orang asing yang mendekat haruslah dihukum mati. Semua orang yang terbilang dari suku Lewi, yang Musa dan Harun telah membilangnya atas perintah Yahwe, semua laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya, menurut kaum-kaum mereka ada 22.000 orang. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, bilanglah setiap anak sulung laki-laki dari Bani Israel, dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya, dan ambillah jumlah nama mereka. Dan haruslah engkau mengambil orang-orang Lewi bagiku. Akulah Yahwe, sebagai ganti dari setiap anak sulung di antara Bani Israel, dan juga ternak orang-orang Lewi ganti semua anak sulung di antara ternak Bani Israel. Dan Musa membilang semua anak sulung di antara Bani Israel, seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Dan semua anak sulung laki-laki, menurut jumlah namanya, dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya, menurut yang terbilang dari mereka, ada 22.273 orang. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, ambillah orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung dari Bani Israel, dan ternak orang-orang Lewi sebagai ganti ternak mereka, dan orang-orang Lewi menjadi milikku, akulah Yahwe. Dan tebusan dari 273 anak-anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang-orang Lewi, haruslah engkau mengambil 5 sikal untuk setiap kepala, engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus, sikal ini beratnya 20 gera. Dan engkau harus memberikan perak itu kepada Harun, dan kepada anak-anaknya sebagai tebusan untuk orang-orang yang melebihi itu. Dan Musa mengambil perak tebusan itu dari orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang ditebus oleh orang-orang Lewi. Dari anak sulung Bani Israel ia mengambil perak, 1.365 sikal, yang ditimbang menurut sikal kudus. Dan Musa harus memberikan perak tebusan itu kepada Harun dan kepada anak-anaknya, bagi mereka yang telah ditebus itu, sesuai dengan perintah Yahwe, seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa. Bilangan pasal 4 ayat 1-49. Maka Yahwe berfirman kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, ambillah jumlah keturunan Kehat dari antara keturunan Lewi, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya bahkan sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang dapat masuk ke dalam barisan untuk melakukan pelayanan dalam kemah pertemuan. Inilah pelayanan keturunan Kehat di kemah pertemuan, yaitu mengenai yang Maha Kudus. Dan Harun serta anak-anaknya haruslah masuk ke dalam ketika perkemahan akan dibongkar, dan haruslah mereka menurunkan tabir tirai serta menutupkannya ke atas tabut kesaksian, dan mereka harus meletakkan di atasnya tudung dari kulit lumba-lumba, dan haruslah mereka membentangkan sehelai kain yang seluruhnya berwarna nila di atasnya, dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Dan mereka harus membentangkan sehelai kain nila di atas meja sajian, dan haruslah mereka meletakkan di atasnya pinggan-pinggan dan mangkuk-mangkuk dan cawan-cawan pengorbanan dan kendi-kendi persembahan curahan, dan roti harus ada padanya terus-menerus, dan mereka haruslah membentangkan sehelai kain kirmizi di atasnya, dan kemudian menutupinya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya, dan mereka haruslah mengambil sehelai kain berwarna nila untuk menutupi kaki pelita, dan dengan lampu-lampunya, dan dengan sepit-sepitnya, dan dengan nampan-nampannya, dan dengan semua perkakas minyaknya yang dengannya mereka memakainya untuk itu. Dan mereka harus meletakkannya dan dengan segala perkakasnya di atas tudung dari kulit lumba-lumba serta meletakkannya di atas usungan. Dan haruslah mereka membentangkan sehelai kain nila di atas mezbah emas dan haruslah mereka menutupinya dengan tudung kulit lumba-lumba, dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya.
Dan haruslah mereka mengambil semua perkakas pelayanan yang dengannya mereka melayani di tempat kudus, dan haruslah mereka meletakkannya di atas sehelai kain nila, dan haruslah mereka menutupinya dengan tudung kulit lumba-lumba, kemudian memasangnya di atas usungan, dan haruslah mereka membersihkan abu dari mezbah itu, dan haruslah mereka membentangkan di atasnya sehelai kain berwarna ungu, dan haruslah mereka meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dengannya mereka melayani mezbah itu, yaitu perbaraan-perbaraan, garpu-garpu, dan sekop-sekopnya, dan mangkuk-mangkuknya, semua perkakas mezbah itu, dan haruslah mereka membentangkan sebuah tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya, dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Dan ketika Harun serta anak-anaknya telah selesai menutup tempat kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan dibongkar, dan sesudahnya barulah anak-anak Kehat boleh masuk untuk mengangkatnya. Dan janganlah mereka menyentuh barang-barang kudus itu sehingga mereka mati. Inilah kewajiban keturunan Kehat di dalam kemah pertemuan. Dan pengawasan Eleazar, anak Imam Harun, adalah atas minyak lampu dan dupa wewangian dan persembahan sajian yang tetap dan minyak urapan, sebagai pengawas atas seluruh tabernakel dan segala yang ada di dalam tempat kudus juga dalam perkakas-perkakasnya. Dan Yahwe berfirman kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, "Janganlah kamu biarkan suku kaum-kaum Kehat binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Sebaliknya, lakukanlah hal ini terhadap mereka agar mereka tetap hidup dan tidak mati ketika mereka mendekat ke ruang Maha Kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya masuk dan menempatkan mereka, tiap-tiap orang menurut pelayanannya dan menurut kewajibannya. Dan janganlah mereka masuk untuk melihat sejelas-jelasnya barang-barang kudus itu sehingga mereka mati." Dan Yahwe berfirman kepada Musa dengan mengatakan, "Ambillah sejumlah keturunan Gerson yaitu menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga-keluarga mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya sampai yang berumur 50 tahun. Haruslah engkau membilang mereka, yaitu setiap orang yang masuk dalam barisan demi barisan untuk mengerjakan pelayanan di kemah pertemuan. Inilah pelayanan kaum-kaum Gerson, dalam hal melayani dan sebagai kewajiban. Mereka harus mengangkat tenda-tenda tabernakel dan kemah pertemuan, tudungnya, dan tudung kulit lumba-lumba yang ada padanya di sebelah atasnya, dan tirai pintu kemah pertemuan, dan layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling tabernakel dan mezbah, dan tali-talinya, dan semua perkakas untuk pelayanan mereka, dan semua yang dibuat untuk mereka dan mereka harus mengerjakannya. Seluruh pelayanan keturunan Gerson dalam setiap kewajibannya dan dalam setiap pelayanannya adalah atas perintah Harun dan anak-anaknya. Dan engkau harus menentukan atas mereka tanggung jawab dari segala kewajibannya. Inilah pelayanan kaum-kaum keturunan Gerson dalam kemah pertemuan, dan tanggung jawab mereka berada di bawah petunjuk Itamar, anak Imam Harun. Keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, haruslah engkau bilang mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya sampai yang berumur 50 tahun, haruslah engkau membilang mereka, yaitu setiap orang yang masuk dalam barisan untuk mengerjakan pelayanan kemah pertemuan. Dan inilah tugas kewajiban mereka untuk seluruh pelayanan mereka di kemah pertemuan, papan-papan tabernakel serta kayu-kayu palangnya, dan tiang-tiangnya serta alas-alas tumpuannya, dan tiang-tiang pelataran sekelilingnya serta alas-alas tumpuannya, dan pasak-pasaknya serta tali-talinya, dan semua perkakasnya serta berkenaan dengan seluruh pekerjaannya. Dan sesuai dengan nama-nama engkau harus membilang perkakas-perkakas tugas kewajiban mereka. Inilah pekerjaan kaum-kaum keturunan Merari, sesuai dengan seluruh pelayanan mereka di kemah pertemuan, dengan petunjuk Itamar anak Harun, imam itu. Dan Musa serta Harun bersama para pemimpin umat membilang keturunan Kehat, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga-keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya dan sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang masuk dalam barisan untuk pelayanan di kemah pertemuan, dan orang-orang yang terbilang dari mereka menurut kaum-kaum mereka, ada 2.750 orang. Inilah orang-orang yang terbilang dari kaum-kaum Kehat, setiap orang yang melayani di kemah pertemuan, yang Musa dan Harun telah membilangnya atas perintah Yahwe dengan perantaraan Musa. Dan orang-orang yang terbilang dari keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka dan menurut keluarga leluhur-leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya dan sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang masuk dalam barisan untuk pelayanan di kemah pertemuan, dan orang-orang yang terbilang dari mereka menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur-leluhur mereka, ada 2.630 orang. Inilah orang-orang yang terbilang dari kaum-kaum keturunan-keturunan Gerson, setiap orang yang melayani di kemah pertemuan,
yang Musa dan Harun telah membilangnya atas perintah Yahwe. Dan orang-orang yang terbilang dari kaum-kaum keturunan-keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur-leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang masuk dalam barisan untuk pelayanan di kemah pertemuan, dan orang-orang yang terbilang dari mereka menurut kaum-kaum mereka, ada 3.200 orang. Inilah orang-orang yang terbilang dari kaum-kaum keturunan-keturunan Merari, yang Musa dan Harun telah membilangnya atas perintah Yahwe dengan perantaraan Musa. Semua orang yang terbilang, yang Musa dan Harun dan para pemimpin Israel serta orang-orang Lewi telah membilangnya, menurut kaum-kaum mereka dan menurut keluarga leluhur-leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya dan sampai yang berumur 50 tahun. Dan setiap orang yang masuk untuk mengerjakan pelayanan demi pelayanan bahkan pelayanan kewajiban di kemah pertemuan, dan orang-orang yang terbilang dari mereka, ada 8.580 orang. Berdasarkan perintahnya, Yahwe telah membilang mereka dengan perantaraan Musa, tiap-tiap orang menurut pelayanannya dan menurut kewajibannya, dan orang-orang yang membilangnya adalah yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa. Bilangan pasal 5 ayat 1-31. Maka berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel, dan mereka harus mengeluarkan dari perkemahan setiap orang yang kena kusta, dan setiap orang yang mengeluarkan lelehan, dan setiap orang yang cemar karena mayat. Dari laki-laki sampai perempuan, engkau harus mengirim mereka keluar hingga di luar perkemahan. Engkau harus mengeluarkan mereka dan janganlah mereka mencemarkan perkemahan tempat aku berdiam di tengah-tengah mereka. Dan Bani Israel melakukan demikian, dan mengeluarkan mereka hingga di luar perkemahan. Seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa, demikianlah Bani Israel lakukan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, pria atau wanita, ketika mereka melakukan sesuatu dari dosa-dosa manusia dengan berlaku tidak setia kepada Yahwe, maka bersalahlah dia. Dan mereka harus mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dan dia haruslah membayar kesalahannya secara penuh dan menambahkan 1/5 atasnya dan memberikannya kepada orang yang terhadapnya dia telah bersalah. Dan apabila pada orang itu tidak ada penebus untuk kepadanya dibayarkan persembahan penebus salah, maka persembahan penebus salah yang harus dibayarkan itu menjadi milik Yahwe, milik imam, selain domba jantan penebusan yang dengannya dia melakukan penebusan baginya. Dan setiap persembahan hunjukan dari setiap hal-hal kudus Bani Israel yang mereka persembahkan kepada imam, menjadi kepunyaan imam itu. Dan setiap benda kudus seseorang adalah miliknya sendiri. Apa yang seseorang berikan kepada imam menjadi milik imam itu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seorang suami, istrinya berbuat serong dan berlaku tidak setia kepadanya, dan seorang pria berbaring dengannya dengan air mani persetubuhan, dan hal itu dirahasiakan dari mata suaminya dan tetap tersembunyi, dan dia telah tercemar, sekalipun tidak ada saksi terhadapnya dan dia tidak tertangkap basah. Ketika roh cemburu menguasai suaminya, dan dia menjadi cemburu terhadap istrinya bahwa istrinya telah tercemar, atau roh cemburu berkuasa atasnya dan dia menjadi cemburu terhadap istrinya, sekalipun dia tidak tercemar, maka suami itu harus membawa istrinya kepada imam, dan dia harus membawa persembahannya atasnya, 1/10 eva tepung jelai. Dia tidak boleh menuangkan minyak ke atasnya, dan dia tidak boleh menaburkan kemenyan ke atasnya, karena ini adalah persembahan sajian kecemburuan, suatu persembahan sajian ingat-ingatan, yang mengingatkan kesalahan. Dan imam itu harus mendekatkan dia dan menghadapkannya ke hadapan Yahwe. Kemudian imam itu harus mengambil air kudus dengan sebuah bejana tanah. Dan dari debu yang ada di lantai tabernakel, imam itu harus mengambilnya lalu menaruhnya ke dalam air itu. Dan imam itu harus menempatkan wanita itu di hadapan Yahwe, dan haruslah dia mengurai rambut kepala wanita itu, dan haruslah dia menaruh persembahan sajian ingat-ingatan di telapak tangan wanita itu. Itulah persembahan sajian kecemburuan, dan di tangan imam itu haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Dan haruslah imam itu menyuruhnya bersumpah, dan haruslah dia berkata kepada wanita itu, jika seseorang tidak berbaring dengan engkau, dan jika engkau tidak berbuat serong dalam kecemaran di belakang suamimu, maka bebaslah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Namun ketika engkau berbuat serong di belakang suamimu, dan ketika engkau tercemar, dan seseorang melakukan persetubuhannya denganmu selain suamimu, maka haruslah imam itu membuat wanita itu melaknat dengan laknat sumpah, dan haruslah imam itu berkata kepada wanita itu,
biarlah Yahwe menetapkan engkau sebagai sumpah dan sebagai laknat di tengah-tengah bangsamu ketika Yahwe membuat pahamu menyusut dan perutmu gembung, dan air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam perutmu sehingga menyebabkan perut gembung dan menyebabkan paha menyusut. Dan haruslah wanita itu mengatakan, Amin, amin. Dan imam itu haruslah menuliskan laknat-laknat ini pada sebuah buku dan haruslah dia menghapuskannya ke dalam air pahit itu. Dan haruslah dia membuat wanita itu meminum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air yang mendatangkan kutuk itu akan masuk ke dalam tubuhnya sebagai sesuatu yang pahit. Dan haruslah imam itu mengambil persembahan sajian kecemburuan dari tangan wanita itu, dan haruslah dia mengayunkan persembahan sajian itu di hadapan Yahwe, dan haruslah dia membawanya ke dekat mezbah. Dan haruslah imam menggenggam dari persembahan sajian itu, persembahan ingat-ingatan, dan membakarnya di atas mezbah. Dan sesudah itu haruslah dia memberi wanita itu minum air. Ketika dia memberinya minum air, maka akan terjadi, apabila dia telah tercemar dan telah berlaku tidak setia terhadap suaminya, maka air yang mendatangkan kutuk itu akan masuk ke dalam tubuhnya sebagai sesuatu yang pahit, dan perutnya akan gembung dan pahanya akan menyusut. Dan wanita itu akan menjadi suatu sumpah di tengah-tengah bangsanya. Namun jika wanita itu tidak mencemari dirinya dan dia bersih, maka dia akan menjadi bebas dan dapat mengandung benih. Inilah Torah kecemburuan ketika seorang istri berbuat serong di belakang suaminya dan mencemarkan dirinya, atau jika roh cemburu menguasai seorang suami, dan dia telah cemburu terhadap istrinya, maka dia harus membuat wanita itu berdiri di hadapan Yahwe, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepadanya, dan pria itu akan bersih dari dosa tetapi wanita itu haruslah menanggung kesalahannya.